Halo teman-teman, kali ini saya akan share resep nastar ekonomis ya. Kenapa ekonomis? Karena ini nggak pakai butter ya teman-teman. Ini saya hanya akan pakai margarin. Karena kadang di daerah-daerah gitu, di daerah perkampungan itu sulit mendapatkan butter ya, ataupun room butter gitu. Jadi saya akan pakai ini doang. Teman-teman juga bisa pakai margarin merek yang lain ya. Cuman saya lebih suka ini gitu. Lebih enak dan lebih wangi hasilnya. Kalau ada yang kayak gini lebih bagus ya teman-teman, tapi ini juga rada susah gitu kalau di daerah, jadi pakai aja yang ada gitu. Mereknya terserah mau merek apa, bahkan yang kiloan juga bisa, tetap enak dan ngeprul, bukan ngeprul ya, tetap lumer gitu, jadi saat dimakan itu nggak seret ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya ini tadi ya, ini saya pakai yang serbaguna, ini 100 gram. Terus ini gula halus 1 sendok makan saja nanti. Ini terigunya sekitar 140 sampai 150 gram. Selain nanas secukupnya. Terus susu bubuknya juga kalau nggak punya yang ini apa aja boleh ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cuman punya susu bayi di rumah gitu, boleh juga pakai susu bayi gitu kalau nggak nemu yang kayak gini gitu ya. Atau bisa juga susu bubuk yang kiloan kalau ada. Terus ini saya akan pakai, ini saya telurnya yang kecil saja ya teman-teman. Nih kecil banget nih. Ini saya pakai kuningnya doang, terus nanti vanili bubuk biar lebih wangi, ini dikit juga ya. Nah, untuk pertama-tama yang kita kerjain itu ngebulat-bulatin nanasnya. Kalau teman-teman nggak mau ngebulatin nggak apa-apa, tapi ini saya akan bulatin supaya bentuknya lebih seragam ya teman-teman, lebih bagus. Jadi walaupun ekonomis, kalau bentuknya itu bagus, jadi kalau teman-teman mau jualan itu pelanggannya jadi tertarik gitu ya teman-teman. Ini tangan saya olesi minyak goreng tipis-tipis ya. Ini tangannya sudah dicuci. Terus ini saya pakai sendok takar. Kalau teman-teman nggak punya sendok takar, teman-teman bisa pakai ini ujung sendok makan gitu. Diambil dikira-kira gitu, secukupnya aja. Terus ini dibulat-bulatin kayak gini ya teman-teman, jadi nanti ngebentuknya lebih mudah. Cuman kalau pakai sendok makan begini kadang takarannya nggak sama ya, karena kita cuman mengira-ngira gitu, kira-kira seberapa, udah sama belum besarnya gitu. Nah, ini saya pakai sendok ini takaran 1/4 sendok teh ya teman-teman. Ini sendok baking. Ini biasanya saya ukur full seperti ini. Nih kayak gini. Ini kita buletin. Ini selain nanasnya saya bikin sendiri ya teman-teman. Saya biasanya cuman nanas yang saya blender, terus dikasih gula gitu. Biasanya untuk nanas yang ukuran sedang, itu biasanya saya pakai 125 gram ya teman-teman. Maaf ya, tadi saya nenangin anak saya dulu. Nah, untuk nanas yang ukuran sedang biasanya saya pakai gula 100 sampai 125 gram ya teman-teman. Jadi kalau nanasnya kecil itu bisa dikurangin juga. Saya cuman pakai itu, saya nggak pakai yang lain-lain. Kalau teman-teman suka bisa pakai cengkeh atau kayu manis gitu di dalamnya. Cuman saya kurang suka, saya pengen yang original aroma nanas gitu ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan sampai selesai ya. Nah, untuk nanti pemanggangannya ini saya akan coba pakai wajan ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai oven ya. Tapi sebenarnya saya nggak nyaranin sih teman-teman. Kalau untuk dijual itu nggak nyaranin pakai wajan, karena takutnya itu pemanggangannya tidak merata, jadi si nastarnya akan cepat berjamur ya. Tapi kalau teman-teman mau maksudnya bikinnya dekat-dekat lebaran, bisa pakai wajan gitu. Maksudnya yang nggak butuh waktu lama untuk dimakan gitu. Kalau untuk nyetok-nyetok saya nggak nyaranin pakai wajan, karena dia akan gampang jamuran ya teman-teman. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. Nah, ini sudah 5 menit ya teman-teman, udah panas ini loyangnya, bukan loyang, wajannya. Nah, ini kita masukkan, kalau ada kasih sarangan seperti ini, kalau nggak ada nggak apa-apa, langsung aja. Terus ini kita tutup dan kita panggang dengan api kecil ya teman-teman, jangan sampai apinya terlalu besar, api kecil saja ya. Nah, ini udah ya teman-teman, ini selainya, ini secukupnya aja, karena saya juga ngadonnya sedikit doang, karena saya buat bikin resep doang ya teman-teman. Nah, untuk saran saya dalam pembuatan selai itu biar tahan lama, teman-teman usahakan gulanya itu jangan pelit ya teman-teman, dan jangan terlalu banyak juga gitu, tapi pas gitu. Kalau menurut saya itu untuk nanas ukuran sedang itu
uh, gulanya yang pas itu 125 gram ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak terlalu suka manis, teman-teman bisa ngakalin nih, jangan gulanya yang dikurangin ya teman-teman, tapi nanasnya yang dipilih itu jangan yang terlalu matang, jadi dia agak asam gitu. Jadi nanti walaupun gulanya itu 125 gram, jadi nanasnya itu nggak akan terlalu manis, karena kita milih nanasnya itu nggak yang terlalu matang ya, nggak yang manis gitu, jadi yang masih asam-asam gitu ya teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena si gula ini termasuk pengawet alami ya teman-teman. Jadi ini bikin si selain nanasnya ini awet. Terus satu lagi pas udah kita bikin jadi nastar, itu si nastarnya juga akan lebih awet. Nastarnya nggak gampang jamuran karena si selainya ini nggak basah, dia diikat sama gulanya ya teman-teman. Nah ini saya akan langsung ke cara pembuatan. Ini kita nggak campur butter ya teman-teman. Ini full margarin. Terserah teman-teman mau pakai margarin apa. Ini saya pakai merek yang saya tunjukin tadi itu, karena menurut saya itu lumayan enak ya. Katanya kalau teman-teman mau yang super ekonomis itu pakai bisa yang margarin yang lebih murah ya teman-teman. Ini saya masukin gula halus 1 sendok makan saja. Kalau teman-teman suka manis, saya nggak terlalu suka manis ya adonannya teman-teman, jadi saya kasih, kadang saya nggak ngasih malah ini si gula halusnya ya, jadi saya cuman pakai ini mentega gitu. Tapi itu tergantung selera sih ya teman-teman. Kalau teman-teman suka ada rasa manis-manisnya gitu, boleh tambahin kayak gini dikit doang ya. Ini 1 kuning telur. Lalu ini kita kocok ya teman-teman. Ini pakai whisker saja, nggak usah pakai mixer. Ini kita aduk sampai dia creamy. Jadi kalau kita pakai room butter atau butter gitu ya teman-teman, itu kita ngaduknya harus pelan-pelan ya. Karena kalau kita ngaduknya terlalu kenceng gitu atau sampai lumayan lama, dia akan hasilnya bentuk kuenya akan luber saat dipanggang ya teman-teman. Tapi kalau kita pakai full margarin ini biasanya bentuknya akan kokoh. Ini tadi saya lupa ngasih vanili sedikit ya, biar lebih wangi hasilnya. Ini dikit aja teman-teman. Ini vanili bubuk. Nah ini udah lumayan creamy ya. Nah ini saya tambahkan susu bubuk ya teman-teman. Ini kalau susu bubuknya sebenarnya nggak harus 1 sendok makan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ekonomis, 1 sendok makan juga udah enak. Tapi ini karena saya udah kepalang buka, ini saya mau masukin aja semua ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, ini justru lebih enak gitu. Nanti tinggal kita sesuaiin tekstur dari si terigunya. Udah, kalau misalkan udah pas, jadi takaran terigunya nggak masuk semua sesuai yang di resep ya. Nah ini kuncinya ya teman-teman. Ini teman-teman twist, aduk sampai dia, bentar dulu ya, ini kameranya kurang fokus, sampai dia kayak creamy banget gitu, kayak mayones gitu teman-teman ya. Nah, mayones kan agak pucat ya. Bedanya sama kalau pakai butter. Kalau pakai butter kita ngaduknya seadanya aja ya, jangan terlalu lama diaduk-aduk karena dia akan, butternya itu gampang mencair, jadi bentuk kue kita itu akan jelek, akan melebar saat dipanggang. Nah kalau untuk full margarin ini justru kita harus ngaduknya itu sampai creamy, sampai kayak apa ya, ya kayak mayones tadi ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini sudah agak pucat ya dari warna yang awal-awal tadi gitu, dan ini udah sangat creamy tuh. Ini kalau pengocokannya sampai creamy begini, hasilnya itu akan lumer saat dimakan, seperti pakai butter juga ya teman-teman. Bedanya cuma nggak sewangi kalau pakai butter. Tapi untuk pakai margarin yang merek ini, menurut saya itu rasanya justru sudah premium ya, nggak terlalu yang ekonomis banget gitu. Nah ini udah ya teman-teman, ini udah kayak mayones nih. Nah, sekarang kita masukin terigu. Ini kita masukinnya bertahap ya, jangan langsung sekaligus semua. Jadi saat belajar bikin nastar itu teman-teman harus tahu tekstur adonan yang pas itu seperti apa. Karena kalau dia kebanyakan terigu, saat dicetak itu dia akan pecah-pecah. Dan saat dipanggang dia ya begitu teman-teman, retak-retak gitu. Dan kalau kurang terigu dia akan melebar biasanya. Nah ini kalau sudah rata kita tambahin lagi. Ini tadi saya nimbang terigunya 150.
kita lihat saja ya. Kadang kan kuning telurnya itu nggak sama besar ya teman-teman, jadi kadang sesuai dengan resep, kadang kurang dari resep, kadang lebih gitu, nyisa gitu ya terigunya teman-teman. Karena telur yang kita gunakan kan tidak sama ya, kuning telurnya besarnya seberapa. Maaf ini agak goyang. Ini kita aduk. Nah ini masih seperti terlalu lembek gitu ya teman-teman. Ini saya tambahin lagi, saya sisain kira-kira 1 sendok makan. Kalau nanti adonannya sudah pas, saya nggak akan pakai sisanya. Maaf ya, kameranya kurang fokus. Nah kalau sudah begini bisa kita aduk pakai tangan ya teman-teman. Ini tangannya tadi sudah saya cuci ya, jadi kita bisa ngerasain. Nah ini masih kayak lengket gitu ya teman-teman, masih kayak lengket. Ini saya nggak nekannya itu pelan-pelan ya teman-teman, jadi nggak diulenin yang kayak ngulen roti gitu. Karena kalau kita ngulennya kenceng-kenceng, ini hasilnya bakal keras ya. Jadi step by stepnya diperhatikan ya teman-teman. Nah ini sepertinya sudah pas. Kenapa saya bilang sudah pas? Nih cara ngeceknya kayak gini ya teman-teman. Ini kita buletin, lalu kita lihat nih permukaannya itu kalau retak-retak sebenarnya ini udah kelebihan terigu nih ya. Padahal tadi saya masih nyisain 1 sendok makan terigunya ya. Nah ini coba saya agak ini lagi ya teman-teman, takutnya belum tercampur rata gitu. Ini pelan-pelan aja. Ini kalau tangan saya rada kayak nekan, enggak kok teman-temannya. Ini itu pelan-pelan. Lalu kita ambil, ini kita buletin ya. Ini cara ngecek tekstur yang pas ya teman-teman. Nah bener ya. Nah ini mulus ya teman-teman, nggak retak. Ini kameranya blur ya. Nah ini mulus nih. Nah ini teksturnya udah pas teman-teman. Kalau misalkan ini retak-retak saat dibulatin kayak gini, ini kita bisa campurkan margarin, kayak cuman kita oles-oles atasnya gitu ya. Atau kalau dia masih kayak terlalu berminyak, boleh kita tambahkan terigu lagi ya teman-teman. Jadi kira-kira teksturnya itu kayak gini nih, kayak gini ya. Takaran adonannya, kalau tadi kan nanasnya saya pakai ini ya. Sebentar, saya pakai 1/4 sendok teh. Nah untuk takaran adonannya saya pakai 1 sendok teh. Teman-teman kalau mau ngira-ngira aja nggak apa-apa. Ini saya supaya bentuknya lebih rapi aja ya teman-teman. Jadi segini ya, 1 nastarnya itu segini. Ini saya akan takar-takar dulu semuanya. Ini saya akan pause biar durasinya nggak terlalu panjang ya. Nah untuk loyangnya ini saya pakai yang ini ya teman-teman. Ini loyang bulat bolu, karena mungkin yang muat di wajan cuman ini. Ini permukaannya nggak saya olesin ya teman-teman. Nah, cara ngebentuknya seperti ini. Kayak gini ya. Ntar dulu. Nah, kayak gini. Terus kita ambil selai 1, lalu kita bungkus kayak gini ya. Nah jadi manfaat udah kita takarin itu lebih enak dan lebih cepat ya kerjanya teman-teman, daripada nggak ditakar-takarin lebih dulu ya. Dan bentuknya juga lebih seragam nantinya kalau jualan kan, jadi lebih menarik ya kalau besarnya itu sama gitu. Ini kita buletin sampai bulatnya bagus dan permukaannya itu mulus ya. Nah ini nanasnya agak keluar tadi. Nah ini lalu kita taruh di loyang kayak gini. Ini kita bungkus. Ini cara ngebungkusnya kayak gini ya teman-teman. Jadi ini yang retak-retaknya itu kita kayak tekan pelan-pelan dulu. Nah baru kita buletin kayak gini. Nah ini akan saya pause dulu ya teman-teman, supaya nggak terlalu lama sampai loyangnya penuh ya. Yang penting ini caranya saya sudah kasih tahu ya. Nah ini saya mulai hidupkan api ya bun. Ini terus ini tungkunya saya double, saya ini biar apinya nanti nggak terlalu dekat ke wajannya ya. Lalu ini wajannya kita panasin dulu 5-10 menit ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai kayak gini, wajan kayak gini, atau bisa pakai wajan biasa. Pokoknya yang muat loyangnya aja ya.
Ini akan kita panggang kira-kira sampai dia kayak putih. Nanti kita akan pantau. Saya juga belum tahu karena baru kali ini mencoba pakai manggang pakai ini ya. Kita akan pantau sampai dia kayak teksturnya itu udah mengering, udah matang gitu. Jadi dia akan berubah warna kayak lebih putih gitu ya teman-teman, lebih pucat gitu. Kan setelah 40 menit ya teman-teman. Sepertinya sih sudah cukup ya, udah matang, tapi saya mau cek dulu nanti itu bawahnya sudah agak kecoklatan apa belum. Ini tadi apa namanya, sarangan kompornya yang di bawah loh teman-teman, yang ini tadi kan saya tumpuk ya jadi double. Itu di tengah jalan tadi saya ambil ya, karena kayaknya lama banget manggang kalau jauh kayak gitu makan waktu banyak. Ini juga udah 40 menit tapi kayak masih agak basah gitu ya. Tadi saya coba buka ya teman-teman, ini kayaknya masih lembek ya, jadi belum bisa ya. Jadi kita tambah lagi waktu panggangnya. Ini tadi udah 40 menit ya teman-teman, saya mau tambah 5-10 menit lagi ya. Nah ini setelah saya tambahin 10 menit ya teman-teman, jadi totalnya pemanggangannya itu tadi udah sekitar 50 menit. Ini saya mau angkat. Nah ini tadi ada sisa ya beberapa piece ya teman-teman, saya mau coba langsung ke wajannya. Karena saya males ya teman-teman nunggunya sampai 40 menit karena ini kayak cuma 8 butir gitu. Ini apinya tadi saya kecilin pakai api kecil banget ya, kayak cuman api lilin gitu. Ini cuman sisa. Nah hasilnya kayak gini ya teman-teman. Ini mau saya agak dinginin dulu ya, beda dengan pemanggangan kayak di oven. Ini sebenarnya kayak udah kering gitu, tapi bawahnya itu belum kayak coklat gitu ya teman-teman, jadi kayak masih lembek. Nggak tahu apa karena saya pakai loyang seperti ini, karena biasanya kan loyang untuk kue kering itu pendek ya, jadi panasnya itu langsung gitu. Nah kalau ini kan kayak ketutup ini ya, tembok loyangnya ya. Jadi ini mau saya biarkan sampai agak dingin dulu supaya agak set ini, baru saya akan oles ya teman-teman. Bahan olesannya ini 1 butir kuning telur ya teman-teman. Terus ini setengah sendok makan ya minyak goreng ya teman-teman. Nah ini saya mau kasih 1 atau 2 tetes warna kuning tua ya. Kalau teman-teman dapat telurnya yang oranye, yang telur omega, teman-teman nggak perlu pakai pewarna, itu pasti warnanya udah bagus ya teman-teman. Nah ini tadi saya tambahkan pewarnanya itu sekitar 3 tetes, tapi kayaknya masih kurang. Kita tambah, nah sekitar 5 tetes ya teman-teman. Ini saya pakai kuning tua, teman-teman bisa cari juga yang ada juga ya pewarna kuning telur gitu nih. Jadi hasilnya kayak gini ya teman-teman, warnanya lebih bagus gitu. Nah ini saya akan oles karena ini udah hangat ya teman-teman, dan ininya juga kalau dipegang itu udah set. Kalau tadi kayak baru matang itu kayak dipegang itu kayak masih lembek mentah banget gitu. Nah ini untuk kuasnya kita usahakan pakai yang halus seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk cara pengaplikasiannya bisa kita oles langsung di sini. Ini butuh kesabaran ekstra ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau orangnya nggak sabaran, bagus beli aja ya nastarnya. Jadi kadang-kadang yang bikin harga si nastar ini mahal dijual ya, karena prosesnya itu panjang dan lumayan melelahkan ya teman-teman, lumayan ribet. Nah kayak gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa angkat kayak gini, nah kayak gini kita kelilingin dulu, lalu kita taruh. Setelah taruh baru ini, tapi ini kayak lumayan ribet sih ya, bagusnya langsung di situ. Nah ini saya akan oles dulu ya teman-teman, ini saya akan pause dulu. Nah ini setelah 7 menit ini sepertinya gosong ya teman-teman, tuh kayak gitu ya. Kalau langsung ditaruh ke ini, ke wajannya itu cepat gosongnya ya teman-teman. Harusnya tadi itu saya double. Nah kalau langsung ke wajan kayak gini saya double untuk besi di bawahnya itu, tapi nggak apa-apa, ini buat percobaan jadi kita tahu kalau langsung itu hasilnya seperti apa ya teman-teman. Kayak gini ya teman-teman. Setelah dioles, teman-teman bisa sekali oles saja atau bisa 2 kali oles kalau mau bikin celung ya, tapi menurut saya ini cukup ya.
Nah, untuk pemanggangan keduanya saya mau coba tanpa sarangan ya teman-teman, karena tadi bawahnya itu kayak masih putih gitu. Nah, untuk sisa yang tadi saya panggang yang agak gosongnya, itu tadi sudah saya gabung ke sini ya teman-teman. Nah, ini kita panggang lagi sampai permukaannya kering, mungkin 10 menitan ya, dengan api kecil ya teman-teman. Nah, ini setelah 15 menit, saya matikan api dan saya akan angkat ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya kayak gini ya teman-teman. Ini kita biarkan di dalam loyang ini sampai dia dingin. Nah, ini setelah dingin ya teman-teman. Ini bisa kita packing dengan cara seperti ini, atau bisa pakai apa itu namanya, lastopres itu yang kertas rendah ya teman-teman. Ini saya mau pakai cup-cup kayak gitu aja. Tapi sebenarnya untuk, nah ini dia bawahnya seperti ini ya teman-teman. Tapi menurut saya ya teman-teman, kalau untuk kita jualan memanggang pakai wajan itu tidak recommended ya, karena itu butuh waktu yang lama gitu. Terus muatannya juga sedikit, jadi itu kita bakal lama banget proses pemanggangannya. Terus untuk teksturnya ini kayak atasnya itu kayak basah ya teman-teman. Sebenarnya ini udah matang. Jadi total pemanggangannya itu tadi sebelum dioles 50 menit, setelah diolesnya itu 15 menit. Jadi total pemanggangannya itu 65 menit ya teman-teman. Untuk segini. Satu loyang ya teman-teman. Nah, untuk satu resep ini dapat 2 toples kayak gini kalau pengemasannya seperti ini ya teman-teman, pakai kayak apa namanya, paper cup gitu. Ini kan isinya lebih sedikit ya kalau pakai paper cup, sementara dia kalau pakai kertas rendah seperti ini dia hasilnya akan lebih banyak untuk satu toples ini. Ini toples ukuran 250 ml ya teman-teman. Nah, untuk pengemasan yang lebih menarik kita bisa bikin ini kita bisa pasang stiker seperti ini ya teman-teman. Ini kemarin saya pesannya di Shopee. Nih hasilnya seperti ini. Ini masih sisa 3 biji ya teman-teman. Nih bawahnya seperti ini. Dan untuk hasil dalamnya, bentar, ini kameranya kurang fokus ya. Ini ngeprul banget ya teman-teman, lumer banget kalau dimakan. Nanasnya banyak. Untuk takaran seperti itu, nanasnya itu isinya itu udah cukup banyak ya teman-teman. Ini saya nggak cicip karena belum buka ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau praktek resepnya, coba resepnya, silahkan lihat resep lengkapnya di description box. Terima kasih sudah menonton.